Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, qala al-musannif Sayyidul Habib Abdullah bin Ali Muhammad Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Wa 'alam anna al-Qur'ana huwal bahrul muhit. Dan ketahuilah Anal Qur'ana, sesungguhnya Al-Qur'an huwal bahrul muhit, adalah apa? Lautan yang sangat luas. Wa minhu, dan dari Al-Qur'an, tastakhriju, kamu bisa mengeluarkan jawahirul ulum. Kalau tastakhriju ya berarti jawahirul ulum. Bisa mengeluarkan jawahirul ulum, permata-permata ilmu, permata-permatanya ilmu, wa nafaisul fuhum, dan pemahaman-pemahaman yang mahal, yang berharga. Waman, dan siapa orang futiha ya, dibukakan lahu bagi itu man tariqul faham, jalan pemahaman fi dalam Al-Qur'an minal mu'minin, daripada orang-orang yang mukmin. Jadi orang mukmin kalau sudah dibuka ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami daripada isi Al-Qur'an, dama fathuhu, maka akan langgeng itu futuhnya, kebukanya, wa tamma nuruhu, dan akan sempurna cahayanya. Wattasa' ilmuhu, dan akan luas ilmunya. Wasara, dan dia menjadi la yamallu, tidak akan bosan, min qiraatihi, daripada apa? Membaca Al-Qur'an, lailan, malam hari, wala naharon, maupun siang hari. Dia akan terus selalu membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Kenapa? Karena dia senang mendapatkan ilmu, mendapatkan pemahaman-pemahaman yang berharga. Li'annahu qad wajada, karena dia telah mendapatkan fihi, di dalam Al-Qur'an, maksudahu, apa-apa yang dia tuju, apa yang dia maksud. Wa dhafira, dan beruntung minhu, daripada Al-Qur'an, bima tulubihi, dengan apa yang dicarinya. Wa hadhihi, dan adapun ini adalah apa? Sifatul murid as-shadiq. Ini adalah sifatnya al-murid. Ya, orang yang benar-benar apa? Bertujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Al-murid as-shadiq, yang jujur, yang benar-benar. Ya. Ya, kita ini juga harus apa? Harus bisa mempelajari, mengkaji daripada ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, lewat para alim ulama. Ya. Mempelajari daripada tafsir-tafsir Al-Qur'an. Ilmu-ilmu Al-Qur'an. Ya, termasuk ilmu Al-Qur'an itu ya dari tauhid, fikih, dan yang lainnya, daripada ilmu-ilmu alatnya, itu semuanya ya dikeluarkan dari Al-Qur'an. Paham ya? Semuanya dari Al-Qur'an. Sehingga orang yang mempelajarinya terus akan merasa senang karena dia terus bertambah ilmunya. Orang yang haus ilmu kan seperti itu. Semakin dia mendapatkan, dia akan semakin senang. Akhirnya apa? Hanyut ya dalam apa? Dalam mempelajari Al-Qur'an. Qala Syekh Abu Madian, Syekh Abu Madian berkata radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, la yakunul muridu muridan. Seorang murid, orang yang bertujuan kepada Allah itu tidak dikatakan murid yang sejati, benar-benar bertujuan kepada Allah, hatta yajida, sampai dia mendapatkan di dalam Quran kullama yurid, apa-apa yang dia inginkan. Masya Allah ya. Kalau kita
baca daripada faedah-faedah membaca Al-Quran. Kita mendengarkan cerita-cerita para ulama yang gemar, senang membaca Al-Quran. Memang mereka itu mendapatkan apa yang ingin ia dapatkan. Dohir batin. Dohiran apa? Kalau dari segi ilmu sudah jelas. Ya kan? Dari segi ilmu sudah jelas. Ya, mereka para alim ulama itu akan bertambah ilmunya. Bahkan dari segi dohir pun, ya kan, kita baca beberapa faedah, ya, baca Al-Quran pun itu ternyata bisa mengenyangkan. Jadi kullama yurid, hatta yajida fil Qur'ani kullama yurid, apapun yang dia inginkan, apapun yang kita inginkan, kita dapatkan. Semuanya di dalam Al-Quran. Makanya nggak usah bingung selagi kita ada Al-Quran. Paham? Kok masih bingung padahal kita baca Quran, kita mempelajari Al-Quran, bahkan kita menghafal, kok masih bingung? Wah, ini bahaya. Paham ya? Nah, Al-Quran jangan-jangan nggak masuk ke hati, hanya nyampe di lisan. Tenggorokan aja nggak nyampe. Na'udzubillah min dzalik. Paham ya? Jelas ya, dikatakan oleh ulama, selagi di hati ini ada Al-Quran, maka nggak akan pernah sumpek, nggak akan pernah bingung, nggak akan pernah gelisah. Kenapa? Yang dia dapatkan ada semuanya. Terus mau gelisah gimana? Iya kan? Nggak bisa. Walaika bil muhafadha ala qiraatis suwar. Nah, kamu juga harus apa? Menjaga untuk membaca beberapa surat wal ayat dan ayat allati warda yang telah datang al-has anjuran alaiha untuk membacanya fi sunnati yang telah datang di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW fi ba'dil awqat, di dalam beberapa waktu. Ini juga harus dibaca. Ya, memang baca Quran itu bagus, tapi di beberapa waktu, di beberapa saat, ya kita harus apa? Perhatikan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya apa? Famin dzalika an taqra'a kulla lailatin qabla an tanam. Kamu membaca setiap malam sebelum kamu tidur, membaca apa? Alif Lam Mim Sajadah. Ini sudah diamalkan belum ini? Nanti sebelum tidur mungkin nanti bisa duduk dulu, ya kan, baca Quran Alif Lam Mim Sajadah. Kalau hafal kan enak. Dan ente kalau baca setiap malam, insya Allah lama-lama hafal. Seperti ini baca Waqiah. Masa ente pernah setoran Waqiah? Setoran Al-Muluk pernah ente? Tidak pernah. Tapi ya hafal. Kenapa? Tiap hari dibaca. Ini baca ente Alif Lam Mim Sajadah, ente baca. Ente lama-lama hafal. Tabarok sudah hafal. Waqiah sudah hafal. Ya kan? Antaqra'a kulla lailatin qabla an tanam Alif Lam Mim Sajadah wa tabarak Al-Muluk wa tabarak Al-Muluk wa suratul Waqiah, dan apa? Surat Waqiah wa amanar Rasul. Ini sudah hafal semua ini ya. Akhir surah sampai akhir surat. Kemudian apa? Surat Dukhan. Ini yang belum kalian hafal. Kalau surat Dukhan kapan? Lailatul Itsnain wal Jumat. Malam Senin dan malam Jumat. Nah, ini makanya diatur. Dan ini semuanya ada faedahnya masing-masing. Kenapa kok Dukhan malam Senin? Kenapa kok malam Jumat? Ya. Ini amalkan dulu, nanti baru dapat apa? Tahu faedahnya nanti. Ya. Jadi kita ini kalau dikasih amalan seperti ini, ente bisa kerjakan. Gak usah banyak tanya, sudah ya. Faedahnya luar biasa. Ketika nanti ente ada kesempatan, pasti nanti akan dikasih ilmunya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti baca surat Yasin. Kenapa baca surat Yasin? Ternyata faedahnya sangat luar biasa. Ini bisa baca di tafsir ya. Tafsir Yasin. Ya. Masya Allah. Surat Al-Kahfi. Baca surat Kahfi kapan? Yaumul Jum'ah walailata. Hari Jumat dan malam Jumat. Makanya ini kalau malam Jumat baca surat Kahfi. Karena memang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Fadilahnya juga sangat luar biasa.
Di antara faedahnya adalah apa? Adha'alahun nur bainal jum'atain. Dia akan apa? Disinari dari Jumat ke Jumat dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijaga dari mara bahaya, dijaga dari dosa. Ya, sehingga dalam seminggu dalam apa? Penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Wa in amkanaka an taqra al-munjiyat as-sab'a al-munjiyat as-sab'a kullalalatin. Ini juga baca apa? Al-munjiyat ya? Hah? Oh enggak. Baca surat Al-Munjiyat. Ya, surat Al-Munjiyat itu mulai dari apa? As-Sajdah, kemudian ada surat Yasin, kemudian ada surat Fussilat, Ad-Dukhan, Wal-Waqi'ah, Al-Hasyr, sama Al-Muluk ini. Itu surat-surat Al-Munjiyat. Munjiyat itu apa? Munji. Nah, yang apa? Yang menyelamatkan ya. Jadi insyaallah dikasih keselamatan. Fadzalika minal fadhail azimah. Karena itu semuanya mempunyai apa? Keistimewaan yang sangat besar. Ya. Surat ini surat As-Sajdah, kemudian Yasin, surat Fussilat, kemudian surat Dukhan, Al-Waqi'ah, Al-Hasyr, sama Al-Muluk. Ini setiap malam. Nah, ini kan bisa dijadikan apa? Bisa dijadikan sekalian murojaah. Jadi murojaahnya kalau mau tidur baca ini. Nah, enak ente. Paham ya? Setiap mau tidur, kalau mau tidur itu murojaahnya ini. Enak, ya kan? Apalagi itu sudah hafal Quran, tinggal baca aja. Ya mungkin kalau lancar ya mungkin setengah jam ya kan. Masa ada 1 juz ini hitungannya. Ya, kurang lebih setengah jam sebelum tidur ya. Daripada ya kan kadang gak jelas HP turu iku HP kan, cerita dan lain sebagainya. Ya kan lebih baik apa? Ente gunakan untuk baca surat-surat ini. Kemudian min dzalika an taqra'a idza asbahta wa idza amsayta awailal hadid. Dan juga daripada yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membaca ketika kamu pagi hari dan ketika sore hari awailal al-hadid. Awal-awal surat al-hadid. Ya kan? Ya Basel, sabbaha sampai ayat keempat itu termasuk awail ya. Kemudian wa khawatimal hasyr law anzalna hadzal sampai selesai. Ini penting kan? Tadi sudah kan? Baca gak on? Baca apa turu? Nah, ini penting, paham? Nah, nanti tinggal sore ya, sorenya nanti baca. Makanya di Hadramut itu baca Wiridul Latif itu pagi hari dan sore hari. Jadi kalau pagi bacanya asbahal, kalau sore hari bacanya amsa. Ya, dibalik kan ada kan ya di Madat itu kan. Karena itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Wal ikhlas, baca al-ikhlas. Tadi sudah wal mu'awwidzatain dan apa? Mu'awwidzatain al-falaq kan? An-nas salasan 3 kali, al-ikhlas 3 kali. Sudah itu semuanya ada dalilnya itu. Yang ente baca itu semuanya ada dalilnya, baik dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Makanya amalkan iman ya. Mereka amal no. Insyaallah luar biasa itu. Wa kadzalika taqra'u, begitu juga kamu membaca al-ikhlas wal mu'awwidzatain idan naum ma'a ayatil kursi ya. Ini jadi ditutup dengan bacaan ini. Setelah ente baca surat-surat tadi ditutup dengan apa? Al-ikhlas. Kemudian
Muawwidhatain sama ayat kursi dan apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Waj'al akhira ma taqul waj'alha, dan jadikanlah ini adalah apa? Yang paling terakhir kamu ucapkan. Paham ya? Ya ini yang paling terakhir kamu ucapkan, ya ini sudah. Al-kafirun, ya. Kan habis ayat kursi baca apa? Tasbih. Salasa wa salasin. Baca alhamdulillah salasa wa salasin. Kemudian baca Allahu Akbar arba'ah wa salasin. Tutup dengan ini. Baca apa? Al-kafirun. Paham? Wallahu yaqulul haq. Adapun Allah Subhanahu wa taala yang yaqulul haq, mengatakan pada yang benar, wa huwa yahdis sabil, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk pada jalan. Nah, artinya apa? Insyaallah kalau kita baca surat-surat yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita akan mendapatkan daripada karunia Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca ya. Baca, niatin. Kalau memang sudah hafal ya niatin murojaah, kalau belum hafal ya niatin ente baca, nanti lama kelamaan juga akan apa? Hafal dengan sendirinya. Tapi ya tergantung kita masing-masing. Ngamal kayak gini ini enggak mudah. Paham ya? Enggak mudah. Tapi sebenarnya untuk permulaan itu memang harus dilatih. Namanya pemula itu harus apa? Dilatih, dibiasakan. Harus dibiasakan, dilatih, dibiasakan dulu. Nah, nanti kalau sudah terbiasa, enak nanti. Menjalankan itu enteng, ringan. Paham ya? Ringan. Nanti tahu perokok itu, pertama kali ngerokok ya gak mungkin langsung enak ngono ya, iso metu irung, metu kuping, metu silit. Iya kan? Bisa nyembur barang ngono ya. Apa oleh rokokan kok gak ya. Eman ya. Kau gak disembur ngono ya. Kok. Ya, itu kan gak mungkin pertama kali ngerokok langsung enak ya. Metu toko irung sik belajar sik. Ya apa metu toko irung? Ayo. Gak metu toko kuping pisan ya apa carane? Ya Allah. Ini belajar sampai iso. Ya kita juga sama. Ini dapat pahala loh ya. Dapat pahala, jangan sampai kita kalah sama yang enggak dapat pahala. Yang enggak dapat pahala aja apa berusaha bisa. Yang ngegame ya ngono padha, awalnya gak iso ya. Bingung, bahlul. Ya apa carane menang iki. Tapi dia berusaha padahal gak oleh pahala. Lah ini yang dapat pahala masa enggak mau? Ya kan? Yang dapat ridhonya Allah masa enggak mau? Harus dilatih, proses. Kalau belum bisa semuanya, pelan-pelan, satu dulu apa? Oh, saya istiqomah baca apa? Al-Muluk. Ya sudah Al-Muluk, ente dulu, Al-Muluk dulu. Kenapa sudah hafal? Oh, Al-Muluk sudah dibaca malam kan? Ya kan? Ya udah yang lainnya apa? As-Sajadah. Apa? Amanah Rasul. Paham? Atau yang lainnya itu. Daripada Al-Munjiyat. Paham? Ente baca. Paham ya? Apa saja dari Al-Munjiyat? Ente baca. Paham ya? Kan banyak yang sudah hafal. Yang belum hafal paling golongannya As-Sajadah sama apa? Ad-Dukhan, ya. Paham ya? Paham tuh? Diamalkan. Jadi al-ilmu bil amal, ilmu dengan amal. Paham ya? Dan enggak diamal no ya percuma. Al-ilm bila amal kasajar bila samar, ka ana gunane. Paham ya? Paham tuh? Nah, mudah-mudahan bisa mengamalkan semuanya. Ya, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dijogo kon mek Gusti Allah, lek gelem ngamal lagi dijogo. Paham ya? Dijaga. Karena Al-Qur'an ini sangat luar biasa. Paham tuh? Wes, wallahu a'lam.
Al-Fatihah.